Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baca Hayati Permana dengan NIM 64221092 bersama dengan teman saya yaitu Aulia Puspa Indah Priyono dengan NIM 64220547. Kami dari kelas 644A03 mata kuliah Statistika Probabilitas ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang bertemakan tentang hubungan pola makan dan pengetahuan gizi seimbang dengan gizi lebih mahasiswa Stikes Mitra Keluarga. Latar belakang. Pengetahuan gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi remaja. Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan remaja terkait gizi seimbang adalah dengan memberikan edukasi menggunakan metode media yang tepat. Masalah gizi yang dapat terjadi yaitu kurang gizi, obesitas, dan anemia. Ketidakseimbangan antara asupan makanan yang dikonsumsi menimbulkan masalah gizi kurang dan gizi lebih. Kekurangan gizi dapat mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit, meningkatkan angka penyakit, pertumbuhan tidak normal, tingkat kecerdasan rendah, dan produktivitas rendah. Berdasarkan uraian, maka penting untuk diketahui hubungan antara pola makan dan pengetahuan gizi seimbang dengan kejadian gizi adalah sumber dari penelitian yang dilakukan pada mahasiswa atau mahasiswi di Stikes Mitra Keluarga Bekasi yang memiliki kegiatan belajar dan kegiatan tambahan lainnya yang padat sehingga peluang mahasiswa atau mahasiswi untuk melakukan pola makan yang tidak seimbang akan meningkat. Pendahuluan, rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan pola makan, yang kedua bagaimana cara menerapkan gizi seimbang, yang ketiga mengapa terjadi gizi lebih dan apa saja dampak gizi lebih pada kesehatan. Selanjutnya tujuan masalah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tentang pola makan, yang kedua untuk mengetahui cara menerapkan gizi seimbang, yang ketiga untuk mengetahui tentang gizi lebih dan faktor-faktor penyebab gizi lebih. Tinjauan pustaka. Pola makan merupakan suatu cara dalam mengatur jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi dengan tujuan tertentu. Pola makan dapat dilakukan dengan tujuan mempertahankan kesehatan, status gizi, serta untuk mencegah dan membantu kesembuhan penyakit. Pola makan dikatakan seimbang jika terjadi keteraturan jadwal makan dan konsumsi makanan yang berkualitas. Gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan juga prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, kebersihan, aktivitas fisik, dan berat badan ideal. Gizi lebih merupakan keadaan patologis, yaitu dengan terdapatnya penimbunan lemak yang berlebihan dari yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang normal. Gizi lebih yang muncul pada usia remaja cenderung berlanjut hingga ke dewasa dan lansia. Kecenderungan terjadinya status gizi lebih terkait dengan pola makan, status sosial, konsumsi makanan, dan kurangnya aktivitas tubuh. Selanjutnya ya ada hasil. Hasil dari karakteristik responden berdasarkan tabel yang ada di sebelah yaitu mayoritas usia responden dalam penelitian ini yaitu remaja akhir dengan usia 19 tahun sebanyak 50,3%. Responden dengan jenis kelamin perempuan lebih besar daripada kelompok laki-laki. Presentasi responden perempuan 94,4%. Program studi responden dalam penelitian ini paling banyak yaitu S1 keperawatan sebesar 43,5%. Hasil yang kedua yaitu data pola makan dan pengetahuan gizi seimbang. Tabel yang di sebelah menunjukkan bahwa terdapat 50,3% responden dengan pola makan yang tergolong kurang dan 46,0% responden dengan pengetahuan gizi seimbang yang tergolong kurang. Pengetahuan gizi seimbang yang dimaksud adalah pengetahuan tentang 10 pesan gizi seimbang yang terdapat dalam pedoman gizi seimbang, sehingga pola makan dan pengetahuan gizi seimbang mahasiswa Stikes Mitra Keluarga dapat digolongkan dalam kategori kurang. Hal ini berkaitan dengan kurangnya ilmu tentang 10 pesan gizi seimbang yang diberikan pada program studi selain gizi di Stikes Mitra Keluarga. Hasil gizi lebih berdasarkan tabel 3, hasil menunjukkan bahwa sebanyak 65,2% responden memiliki status gizi normal atau termasuk dalam kategori tidak gizi lebih, yaitu dengan nilai IMT 18,5 sampai 22,9 kg per meter. Namun masih terdapat 34,8% responden dengan status gizi lebih, yaitu dengan nilai IMT lebih dari 23 menurut kategori Asia.
sehingga status gizi mahasiswa Stikes Mitra Keluarga dapat digolongkan dalam kategori tidak gizi lebih atau memiliki status gizi normal. Berikut adalah tabel gizi lebih, yaitu ada tidak dengan nilai N 105 dan persen 65,2. Iya, nilai N 56, persennya 34,8. Totalnya N 161 dan persennya 100%. Yaitu ada hasil pola makan di mana kurang gizi lebih dengan jawaban iya N-nya 30, persennya 37,0. Jawaban tidak N-nya 51, persennya 63. Cukup N-nya jawaban iya 19, persennya 32,8. Tidaknya 39, persennya 67,2. Pola makan tinggi N-nya 7, persennya 31,8. Tidaknya N-nya 15, persennya 68,2. Total N pada pola makan kurang yaitu 81, pola makan cukup 58, dan pola makan tinggi 22. Total keseluruhan jawaban iya N-nya 56, persennya 34,8. Tidak N-nya 105, persennya 65,2. Total N 161 dan persennya 100. Dengan OR-nya 95%, C1 1,264 atau 0,461 dikurang 3,460. 1,055, 0,366 dikurang 3,044 dengan menghasilkan nilai p-value-nya 0,831. Hubungan pola makan dengan kejadian gizi lebih pada mahasiswa Stikes Mitra Keluarga Bekasi. Berdasarkan tabel 4, responden dengan status gizi normal cenderung memiliki pola makan dengan kategori tinggi dibandingkan responden dengan status gizi lebih. Namun, masih terdapat responden dengan status gizi normal yang memiliki pola makan cukup sebanyak 67,2% dan pola makan kurang sebanyak 63,0%. Sedangkan responden dengan status gizi lebih yang memiliki pola makan kurang sebanyak 37% cukup 32,8% dan tinggi sebanyak 31,8%. Uji chi-square menunjukkan p-value sama dengan 0,83 yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola makan dengan kejadian gizi lebih. Pengetahuan gizi seimbang kurang jawaban iya N-nya 26, persennya 35,1. Tidak N-nya 48, persennya 64,9. Total N-nya 74. Cukup jawaban iya 24, persennya 35,3. Jawaban tidak N 44, persennya 64,7. Total N 68. Baik, iyanya 6, persennya 31,6. Jawaban tidak N-nya 13, persennya 68,4. Total N 19. Total keseluruhan pada jawaban iya N-nya 56, persen 34,8. Jawaban tidaknya N-nya 105, persennya 65,2. Total N-nya 161 dan persennya 100. Dengan OR 95% CI 1,155, 0,391 dikurang 3,406. 1,67, 0,390 dikurang 3,487.
menghasilkan p-value-nya 0,952. Hubungan pengetahuan gizi seimbang dengan kejadian gizi lebih pada mahasiswa Stikes Mitra Keluarga Bekasi. Berdasarkan tabel 5, responden dengan status gizi normal memiliki kecenderungan berpengetahuan gizi seimbang dengan kategori baik dibandingkan responden dengan status gizi lebih. Responden dengan status gizi normal yang memiliki pengetahuan gizi seimbang baik adalah sebanyak 68,4%. Namun masih terdapat responden dengan pengetahuan gizi seimbang kurang sebanyak 64,9% dan cukup sebanyak 64,7%. Sedangkan responden yang memiliki status gizi lebih cenderung memiliki pengetahuan gizi seimbang cukup sebanyak 35,3%, kurang 35,1%, dan baik sebanyak 31,6%. Uji Chi-square menghasilkan p-value 0,952 yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi seimbang dengan kejadian gizi lebih. Selanjutnya ada pembahasan. Penelitian menemukan tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik antara pola makan dengan kejadian gizi lebih pada mahasiswa. Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa dengan status gizi normal memiliki kecenderungan pola makan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 68,2% dibandingkan responden dengan status gizi lebih. Uji Chi-square penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan gizi seimbang dengan kejadian gizi lebih pada mahasiswa. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dengan status gizi normal memiliki kecenderungan untuk berpengetahuan gizi yang baik, yaitu sebesar 68,4% dibandingkan mahasiswa dengan status gizi lebih. Selanjutnya ada penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas mengenai hubungan pola makan dan pengetahuan gizi seimbang dengan gizi lebih mahasiswa Stikes Mitra Keluarga, dapat disimpulkan bahwa gizi lebih sering muncul pada usia remaja, cenderung berlanjut hingga ke dewasa dan lansia. Kecenderungan terjadinya status gizi lebih terkait dengan pola makan, status sosial konsumsi makanan, dan kurangnya aktivitas tubuh. Oleh karena itu, pola makan mempengaruhi status gizi seseorang. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi, sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang perlu diterapkan agar tubuh bisa aktif, sehat, optimal, tidak terganggu penyakit, dan tubuh tetap sehat. Selanjutnya ada saran. Sebaiknya memberikan edukasi lebih mengenai pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang baik kepada masyarakat secara umum, mulai dari sekolah hingga kepada orang dewasa melalui program-program penyuluhan dan kampanye-kampanye sosial, serta memastikan akses masyarakat terhadap makanan sehat dan bergizi melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung, seperti subsidi untuk makanan sehat, promosi pasar-pasar lokal yang menjual produk-produk segar, dan insentif bagi produsen makanan sehat.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.